dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is. Yo, welcome again to my channel Bang Kopil Official. Nah, di video kali ini ya, saya mendapatkan sebuah pertanyaan yang mungkin bisa mewakili teman-teman semua ya, yang mungkin mengalami hal yang sama gitu ya. Nah, di sini ya dari pertanyaannya gitu ya, dari video yang pernah saya unggah ya di beberapa waktu yang lalu ya mengenai Shopee Paylater gitu ya. Dan di sini ada dari Mbak Sandra Maya Adelia gitu ya. Dia menanyakan, "Bang, saya mau nanya, udah 2 tahun gak bayar Paylaternya. Apa saat saya bayar semua akun saya bisa aktif kembali?" Nah, ini menarik juga kita bahas ya di video ini. Mungkin sebagai mungkin bisa mewakili ya keluhan teman-teman semuanya yang mungkin juga mengalami hal yang sama gitu ya, yang mengalami gagal bayar di Shopee Paylater gitu ya. Oke. Nah, di sini saya bantu untuk mencoba untuk menjawabnya gitu ya. Oke. Ini kan berdasarkan dari peraturan ya, dari yang saya baca di Shopee, di pihak Shopee gitu ya. Yang pertama kita ambil poinnya dulu ya. Resiko kredit atau gagal bayar itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman dan atau asuransi kredit sebagaimana yang relevan ya. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini. Artinya kalau kita mengalami gagal bayar di Shopee Paylater itu sebenarnya sih masih aman gitu ya, Tidak ada risiko sama sekali gitu. Nah, yang jadi masalahnya kalau kita ingin mengaktifkan kembali akun kita tersebut ya, akun Shopee kita. Mungkin di situ kalian memiliki limit Shopee Paylaternya yang lumayan bisa untuk digunakan lah gitu ya, untuk kegiatan untuk kebutuhan kalian yang mendesak. Jadi kalau menurut saya gitu ya, ini berdasarkan pengalaman juga ya. Pada intinya kan setiap platform itu berbeda-beda kebijakan gitu ya. Namun hampir sama rata-rata ya. Aplikasi pinjaman online ya, Shopee ya, dengan aplikasi pinjaman online lainnya yang berlisensi OJK. Pada intinya kalau kalian sudah melakukan pembayaran dan itu lunas gitu ya, dan akun yang sudah dinonaktifkan itu pasti akan diaktifkan kembali Mbak gitu ya. Pasti diaktifkan kembali dengan catatan gitu ya. Dengan catatan nih, kalau kalian ingin mendapatkan kembali ya beberapa fasilitas ya yang ditawarkan ya oleh pihak Shopee, ya kalian harus melakukan transaksi kembali gitu. Setidaknya kalian melakukan transaksi yang rutin setiap bulannya gitu ya, dan juga kalian melakukan pembayaran ya apabila kalian mencoba kembali untuk melakukan pengajuan pinjaman, misalkan ingin membeli sebuah produk di Shopee gitu. Nanti kan pembayarannya menggunakan Shopee Paylater. Nah, itu kalian bayar sebelum jatuh tempo, saya rasa sih akan pulih kembali gitu. Ya, limit yang kalian dapatkan itu akan pulih kembali gitu ya, dengan catatan-catatan ini gitu. Jadi simple banget ya, kalau sudah bayar ya otomatis akun Paylaternya pasti ini aktif mau gitu ya. Tidak ada alasan dinonaktifkan, kan kita sudah bayar gitu. Termasuk semua fitur-fitur yang ada di akun Shopee kita itu otomatis akan aktif kembali gitu ya. Namun ya kita akan diberikan sedikit ruang yang sempit gitu ya untuk melakukan pinjaman dalam jumlah besar gitu ya, ataupun juga melakukan pembelian produk-produk ya dalam jumlah yang mungkin bisa besar gitu ya jumlahnya gitu. Namun ya itu kan cuma sementara ya. Tapi kalau kalian selalu melakukan pembayaran dengan lancar gitu ya, maka ya itu akan recovery ya, akunnya akan recovery secara otomatis. Karena ya ini sesuai dengan ini ya, peraturan Shopee juga dalam rangka memenuhi peraturan yang berlaku, pemberi pinjaman ya dan atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemberi pinjaman atau CF berhak untuk melaksanakan credit scoring gitu ya, customer due diligence atau tindakan lain untuk memeriksa kelayakan Anda sebagai calon penerima pinjaman untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dan memenuhi kewajiban pelunasan fasilitas pinjaman. Nah, itu ya, ini berhubungan dengan credit score. Jadi kalau kita mengalami gagal bayar 2 tahun, sebenarnya sih kalau menurut saya gitu ya bukan hal yang memberatkan gitu ya. Bisa kalian perbaiki kembali credit score itu dengan catatan. Nah, yang tadi seperti yang saya bahas tadi guys gitu ya. Lakukan hal itu gitu. Nah, maka kalian akan dipercaya kembali oleh pihak Shopee gitu.
Dan Shopee ini juga kita juga kalau seandainya mengalami gagal bayar ya banyak sekali kerugian yang akan kita terima gitu ya. Karena Shopee ini salah satu marketplace yang sangat komplit kalau menurut saya ya gitu ya, bisa di atas aku laku dia gitu ya. Jadi sangat sayang kalau kalian mengalami gagal bayar yang sangat lama. Yaitu cara solusinya itu kalau melakukan pembayaran pasti aktif gitu. Pasti aktif dengan catatan-catatan semua fitur dan hal-hal yang berkaitan dengan kredit kita gitu ya, itu akan dibatasi, akan dimulai dari nol kembali gitu. Nah gitu ya. Jadi mungkin itu teman, itu aja ya Mbak Sandra, Maya, Adelia ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa mewakili dari keluhan teman-teman semuanya ya yang berkunjung ataupun juga subscriber setia channel Bang Kopil Official ini. Semoga bisa mendapatkan pencerahan gitu ya dan bermanfaat tentunya. Seperti biasa jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar channel Bang Kopil Official ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua.